Ustadz, apakah membaca Al-Quran di kuburan termasuk syirik apa bid'ah? Bid'ah. Wala taj'alu buyutakum maqabira. Zayyinu buyutakum bitilawatul Quran. Tolong dong hiasi rumah kalian dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Mafhumnya kata para ulama, yang namanya kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Artinya orang yang membaca Al-Quran di kuburan berarti bertentangan dengan ajaran dan sunnah Nabi SAW. Artinya pelakunya adalah melakukan perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Imam Ibn Abi Ya'la rahimahullahu taala di dalam Tabaqat Al-Hanabilah jilid 1 halaman 264, beliau menyatakan, meriwayatkan atau menyampaikan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang wafat tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad ini termasuk Imam Ahli Sunnah, termasuk ulama Nasirus Sunnah, termasuk ulama, salah satu ulama madhab fikih yang 4, ini imam atau muassis, perintis dan pendiri madhab Hambali, yang keilmuannya diakui oleh siapapun dan kelurusan agama serta manhajnya juga diakui oleh siapapun. Di dalam Tabaqatul Hanabilah karya Imam Ibnu Abi Ya'la rahimahullahu taala, di situ disebutkan beliau menyampaikan satu pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Idza dakhaltum al-maqabir faqra'u ayatal kursi wa thalatha marratin qul huwallahu ahad, thumma qulu Allahumma inna fadlahu li ahlil maqabir." Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apabila kalian masuk kepada area pekuburan, hendaklah kalian membaca ayat kursi sekali, kemudian membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Dan hendaklah kalian setelah itu mengucapkan doa, ya Allah, sesungguhnya fadlahu, keutamaan ini, keutamaan bacaan itu adalah diperuntukkan kepada para penghuni kuburan. Kemudian setelah itu Imam Ibn Abi Ya'la juga membawakan riwayat yang lain dari Imam Ahmad bin Hanbal, masih di halaman yang sama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil kitab wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad wa ja'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir fa innahu yasilu ilaihim." Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, apabila kalian masuk kepada area pekuburan, maka hendaklah kalian membaca surah Al-Fatihah, kemudian mu'awwidhataini, yaitu qul a'udzu birabbin nas dan juga qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu jadikan, ya, hadiahkan pahala bacaan itu semuanya untuk ahli makabir, untuk para penghuni kubur di tempat itu, karena sesungguhnya hal itu akan sampai kepada mereka. Teman-teman sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nukilan ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu satu perkara yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala secara sorohatan, secara tegas dan lugas memerintahkan, menganjurkan untuk membaca surat-surat tertentu ketika ziarah kubur, ya, seperti ayat kursi, kemudian kulhu yang 3 atau kulhuwallahu ahad, kemudian An-Nas, Al-Falaq, kemudian juga surah Al-Fatihah. Itu poin pertama, ya, poin yang pertama yang menunjukkan akan bagaimana sebagian pihak yang mengharamkan hal ini, melarang keras hal ini, bahkan membid'ahkan,
itu bertentangan dengan para ulama salaf. Salah satu yang ditentang, yang diselisihi adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kami sengaja menukil Imam Ahmad bin Hanbal agar masalah ini mudah diterima, karena sebagian orang itu sudah antipati dengan ulama lain. Sementara orang-orang yang mengingkari amaliyah, membaca Al-Quran di kuburan ketika ziarah kubur kemudian dihadiahkan kepada orang yang diziarah, itu adalah orang-orang yang menjadikan Imam Ahmad ibnu Hanbal itu sebagai referensi ilmu, sebagai rujukan dalam beragama. Maka di sini sengaja kami tampilkan pernyataan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad ibnu Hanbal secara tegas menyatakan bahwa ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit, ya, sampai kepada mayit. Dan pendapat ini merupakan satu pendapat yang berkesesuaian, mencocoki akan pendapat jumhur ulama, bahkan 4 madhab, madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sendiri. Itu mereka sepakat semua bahwasanya hadiah pahala untuk mayit itu sampai kepada mereka, pahalanya sampai kepada mereka. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ulama Hambali yang sangat terkenal sekali yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, yang terkenal dengan kitabnya Al-Mughni, itu juga memberikan informasi yang sama. Bahkan beliau dalam kitab Al-Mughni ini, yang juga menjadi rujukan teman-teman atau sebagian teman yang antipati dengan amaliyah ini, yaitu kitab Al-Mughni, di situ Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi membuat pasal khusus tentang masalah ini, di mana beliau mengatakan wala ba'sa bil qiraati indal qabri, tidak mengapa untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan, di sisi kuburan orang yang diziarahi. Ini tegas sekali. Judulnya saja sudah mewakili akan pemahaman beliau dan pendapat beliau, di mana beliau menyatakan tidak mengapa, artinya boleh untuk membaca Al-Quran di sisi kubur orang yang diziarahi. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah ta'ala membawakan riwayat persis yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi Ya'la dalam Tabaqatul Hanabilah. Itu persis sama. Nah, kemudian beliau menambahkan informasi, ya, bahwasanya Imam Ahmad ini melalui 2 fase. Fase sebelumnya, fase yang terdahulu itu sempat melarang membaca Al-Quran di kuburan, bahkan menyatakan sebagai satu perbuatan bid'ah. Tapi setelah diberikan informasi sebuah riwayat, itu kemudian beliau rujuk, beliau merevisi pendapatnya, yang akhirnya membolehkan amaliyah ini. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mengatakan wa ruwiya anhu annahu qala al-qira'atu indal qabri bid'atun. Memang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu pernah mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran di sisi kubur itu merupakan perkara bid'ah. Ya, ini awalnya, ya, pendapat yang awal, pendapat yang lama gitu. Kemudian apa? Wa ruwiya dzalika an Husaim, hari ini diriwayatkan dari Husaim. Kemudian beliau membawakan riwayat, ya, dari Imam Abu Bakar. Qala Abu Bakar, naqala dzalika an Ahmad jama'atun thumma raja'a ruju'an abana bihi an nafsi. Benar bahwasanya Imam Ahmad itu pernah melarang, ya, membid'ahkan membaca Al-Quran di kuburan. Tapi hal ini dinukil oleh sekelompok para ulama. Kemudian tapi setelah itu beliau merevisi rujuk dari pendapat ini dan menjelaskan akan pendapat diri beliau yang terbaru, yang sudah direvisi oleh beliau sendiri. Disebutkan ada sekelompok ulama farawa jama'atun anna Ahmad dan nahadhariran ayaqra'a indal qabri. Ya, diriwayatkan oleh sekelompok ulama bahwasanya Imam Ahmad pernah melarang seorang yang buta yang sedang membaca di kuburan, membaca Al-Quran di sisi kubur tertentu. Wa qala lahu, kemudian Imam Ahmad berkata kepada laki-laki buta ini, innal qira'ata indal qabri bid'ah, membaca Al-Quran di sisi kuburan itu bid'ah. Faqala lahu, maka kemudian ada seorang di situ namanya Muhammad bin Qudamah, Muhammad ibnu Qudamah al-Jauhari,
berkata kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal, faqala lahu Muhammad ibnu Qudamah al-Jauhari, ya Aba Abdillah, ma taqulu fi Mubashir. Ya, beliau Muhammad bin Qudamah al-Jauhari bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, kunyah Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang seorang rawi namanya Mubashir al-Halabi? Ya, qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan thiqah, dia rawi periwayat hadis yang kepercayaan, ya, dipercaya. Qala, kemudian Muhammad bin Qudamah mengatakan, fa akhbarani Mubashirun an abi annahu awsa idza dufina yuqra'u indahu bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Nah, Mubashir telah meriwayatkan kepadaku atau mengkabarkan kepadaku dari bapaknya, sesungguhnya bapaknya itu berwasiat apabila sudah dikuburkan, itu berwasiat untuk dibacakan di sisi kuburnya itu dengan bi-Fatihatil Baqarah, maaf ya, bi-Fatihatil Baqarah, dengan pembukaan surah Al-Baqarah, wa khatimatiha, dan penutupan surat Al-Baqarah. Waqal, kemudian beliau mengatakan, sami'tu Ibnu Umar yusida bidzalika, dan aku pernah mendengar bahwasanya Ibnu Umar itu mewasiatkan hal itu, sama mewasiatkan untuk dibacakan pembukaan surah Al-Baqarah dan juga penutupan surah Al-Baqarah ketika wafat, ya, di kuburnya. Qala, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, farji faqul lirajuli yaqra, maka kemudian baliklah kamu kepada laki-laki buta itu dan katakan kepadanya untuk membaca Al-Quran di sisi kubur. Ini jamaah sekalian, nukilan ini atau kisah ini ada 2 poin juga yang bisa kita ambil. Yang pertama, Imam Ahmad mengalami 2 fase pendapat. Fase pertama melarang, fase yang kedua akhirnya membolehkan, dengan adanya informasi ilmu yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Qudamah al-Jauhari, ya, tentang masalah riwayat yang bapaknya Mubashir dari bapaknya tadi, Mubashir dari bapak Al-Halabi dari bapaknya, tentang wasiat untuk dibacakan Al-Quran di sisi kuburnya, yaitu dengan pembukaan dan penutupan surah Al-Baqarah. Ya, kemudian beliau mengatakan ternyata hal ini, ya, itu juga diwasiatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Ini sahabat, berarti ini generasi salaf jelas, ya. Nah, murid langsung dari Rasulullah SAW itu Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, mewasiatkan hal itu juga. Mewasiatkan apa? Mewasiatkan kalau Ibnu Umar wafat, beliau mewasiatkan agar dibacakan di sisi kuburnya, yaitu pembukaan surah Al-Baqarah dan juga penutupan surat Al-Baqarah. Kemudian poin kedua, ini menunjukkan bahwasanya amaliyah seperti ini, membaca Al-Quran di kuburan, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang yang diziarahi, ya, mayit yang diziarahi, itu merupakan amalan para ulama salaf sejak zaman sahabat. Karena di sini disebutkan Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar dan kurun-kurun setelahnya. Imam Ahmad itu termasuk generasi salaf, ya, karena beliau tadi sudah kita sebutkan wafat tahun 241 Hijriah. Karena ulama salaf itu abad ketiga ke atas, abad ketiga, kedua, dan pertama. Berarti Imam Ahmad termasuk ulama salaf juga. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.